Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan mikrobial. Nah, langsung saja, kalau berdasarkan gambar ini bisa kita lihat bahwa gambar anatomi bakteri ini secara keseluruhan telah kita pelajari. Nah, kan telah kita sampaikan sebelumnya bahwa ada 3 komponen utama dari suatu sel. Yang pertama adalah yang telur adalah membran selnya, yang kedua adalah cairan di dalam membran selnya yaitu sitoplasma, dan yang ketiga adalah organel-organel yang terdapat di dalam membran sel dan mengapung di antara cairan sitoplasma. Nah, dan kalau kita lihat di gambar, yang membedakan antara Archaea dengan bakteri adalah bagian luar dari penyusun dinding selnya. Nah, di sini nanti pada bagian dinding selnya akan kita coba perhatikan apakah yang membedakan antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Sini kelihatan ya bahwa pada bagian paling luar itu adalah dinding sel. Daerah dinding sel ini terdapat yang kita sebut sebagai peptidoglikan yang merupakan kata kunci pembeda antara Archaea dengan bakteri. Nah, perbedaan antara gram negatif dengan gram positif ini juga bisa kita lihat dari komponen ketebalan peptidoglikan yang menyusun dinding selnya. Langsung saja kita lihat bahwa kalau berdasarkan dari gambar, gram positif itu memiliki peptidoglikan layer yang jauh lebih tebal dibandingkan dengan gram negatif, di mana peptidoglikan layernya ini lebih tipis, itu ya. Nah, perbedaan inilah nanti yang akan menjadi sign bagi kita ketika kita mau menganalisis dia di bawah mikroskop berdasarkan dari perbedaan warna. Nah, perbedaan warna ini kita lakukan berdasarkan dari pewarnaan gram. Nah, apa saja step-step dari pewarnaan gram? Mari kita lihat. Nah, di sini gambaran yang lebih spesifiknya penyusun dari dinding sel gram positif dengan gram negatif, di mana tadi penyusun dari dinding sel gram positif ini memiliki ketebalan peptidoglikan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang gram negatif, di mana peptidoglikannya ini sangat tipis. Sedangkan pada gram negatif ini yang lebih tebal itu adalah bagian dari penyusun lipopolisakaridanya. Kalau berdasarkan namanya lipopolisakarida berarti penyusunan yang banyaknya itulah dari jenis makromolekul karbohidrat, yaitu polisakarida, dan juga lipid itu. Di sini terlihat ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat mengenai bagaimana proses pewarnaan gram. Nah, proses pewarnaan gram di sini akan melibatkan 4 bagian step utama, yang dimana tahap pertama yaitu menggunakan pewarnaan kristal violet. Nah, nanti jika kita identifikasi di bawah mikroskop setelah melakukan berbagai tahapan langkah pewarnaan ini, jika hanya menggunakan pewarnaan kristal violet saja, bakteri gram negatif sama gram positif itu tidak akan bisa kita bedakan, karena setelah pewarnaan ini warnanya tetap sama, yaitu berwarna keunguan.
Nah, tahapan yang kedua adalah dengan menambahkan iodin. Nah, iodin ini nanti pada gram positif akan menyebabkan pelekatan warna sebelumnya jadi lebih bertahan. Nah, tahapan yang krusial adalah pada tahapan ketiga, yaitu tahapan decolorization dengan menggunakan alkohol. Nah, nanti salah satu dari bakteri akan mengalami proses pelepasan warna sebelumnya, baik dari warna kristal violet maupun iodin. Sehingga nanti dengan adanya penambahan safranin pada step terakhir akan menyebabkan adanya perbedaan yang mencolok antara gram positif dan gram negatif. Baiklah, coba kita lihat yang mana satukah gram negatif sama gram positif, yang berwarna ungu atau yang berwarna pink ya, kemerahan. Nah ini, rupanya setelah berdasarkan dari berbagai serangkaian pewarnaan tadi, di mana sebelum 4 proses tahapan umum ini kita harus memfiksasikan dulu mikroba yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan sel bakteri, kita akan melakukan pemanasannya dulu biar bakterinya mati dan proses pewarnaannya itu jadi lebih mudah. Nah, di sini kelihatan bahwa jika kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop, maka gram positif tetap akan menampilkan pewarnaan di sekitar warna ungu ya ini, sedangkan gram negatif akan menghasilkan pewarnaan bersifat keping-pingan atau magenta ini. Nah, makanya kalau berdasarkan dari gambar sebelumnya, kita lihat bahwa di sini yang mengalami yang merupakan bakteri gram negatif adalah yang berbentuk basil atau batangan ya, sedangkan yang gram positif adalah yang berbentuk fokus atau bulat. Nah, contohnya itu yang berbentuk batang dan gram negatif adalah E. coli, sedangkan yang fokus ataupun gram positif contohnya adalah bacillus. Bacillus itu juga berbentuk basil ya. Nanti kita lihat contoh yang lain. Nah, sebetulnya seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa setiap bakteri itu memiliki lingkungan hidup yang berbeda-beda tergantung dari mana kita melakukan proses isolasinya. Ada yang bisa hidup di air laut yang sangat dalam, ada yang misalnya kadar asinnya sangat tinggi, ada yang bisa kita temukan di Antartika, itu suhunya sangat-sangat rendah, suhu beku. Ada yang bisa kita isolasi dari kawah panas, sumber air panas, temperatur yang tinggi. Ada yang hidup pada perairan yang kadar asamnya rendah ataupun pada kadar asam yang tinggi. Di reaktor nuklir pun masih ada bakteri atau mikroba yang dapat tumbuh. Oleh karena itu, mikroba ini merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki toleransi terhadap lingkungan tumbuhnya. Nah, kondisi pertumbuhan optimal suatu mikroba ataupun bakteri itu merupakan kondisi lingkungan yang paling disukai sehingga ia dapat tumbuh maupun berkembang secara optimal. Contohnya itu misalnya adalah dari jenis Lactobacillus. Nah, Lactobacillus ini suka misalnya pertumbuhan optimalnya di pH yang rendah sekitar 2,5 pH-nya, tingkat keasamannya, dan misalnya itu di suhu yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, yaitu di sekitar 20 derajat Celcius. Nah, jika kita memang menginginkan menumbuhkan bakteri yang kita ingin teliti,
untuk menghasilkan produk yang kita harapkan, maka kita perlu mengkondisikan lingkungan pertumbuhannya berada dalam keadaan optimal dan sesuai dengan setiap jenis mikroba yang akan kita beri perlakuan. Nah, bentuk dari bakteri itu sendiri tadi berbeda-beda ya. Ada yang berbentuk kokus, ada yang fokusnya itu nempel dua-dua disebut dengan diplococcus, ada yang bentuknya batangan atau basil. Batangan atau basil ini juga bisa saling berangkai memanjang. Yang kokus pun begitu. Contohnya itu Streptococcus. Ada juga yang basil dan memiliki flagela atau rambut getar di sekujur dari dinding selnya yang akan berguna untuk dia bergerak ataupun mengambil makanan di sekitar lingkungan tinggalnya. Ada juga yang berbentuk koma yang kita kenal dengan vibrio, macam-macam. Nah, kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan mikrobial, pertumbuhannya itu adalah suatu pertambahan secara teratur yang disebabkan adanya penambahan dari segi size ataupun ukuran. Misalnya karena lingkungan dari suatu media pertumbuhan bakteri itu berada pada kadar glukosa yang sangat tinggi. Jadi dia akan mengalami gejala hipotonis dari luar sel masuk ke dalam sel, sehingga nanti misalnya terjadi pertambahan ukurannya. Nah, kapan kita sebut pertumbuhan ukuran ini mengarah terhadap pertambahan dari jumlah selnya itu? Nah, kondisi inilah yang kita sebut sebagai proses pembelahan ataupun multiplikasi dari sel, di mana satu sel akan bisa bertambah jumlahnya menjadi 2 ataupun lebih untuk membentuk suatu populasi atau kultur murninya tersendiri. Nah, pertumbuhan mikroba ini akan menunjukkan adanya peningkatan dari segi jumlah dan bukan dari segi ukurannya. Pertumbuhan pada sel itu ada 2 umumnya. Ada yang pertumbuhannya ini hanya disebabkan karena terjadinya pembelahan pada inti selnya, tetapi tidak diikuti dengan pembelahan sel. Dan yang kedua adalah pembelahan binar ataupun binarization, di mana di sini selnya akan terjadi pembelahan yang anakan akan memiliki karakter identik seperti dengan induknya. Nah, pembelahan ini jika diamati akan merunut terhadap penambahan jumlah secara geometrik. Misalnya kita menumbuhkan hanya satu koloni bakteri saja pada media pertumbuhan. Misalnya Na pada media nutrien agar. Nah, dari 1 dia nanti akan membelah sehingga menjadi 2. Dari 2 nanti masing-masing akan membelah sehingga menjadi 4. Dari 4 masing-masing akan membelah sehingga jadi 8. Sehingga inilah yang menjadi acuan bagi kita untuk melihat interval waktu yang dibutuhkan oleh bakteri ataupun sel yang membelah diri ini yang dikenal dengan waktu generasi. Rumus untuk mempermudahkan kita menghitungnya adalah 2⁻n. Nah, ini tadi ya contohnya pada gambar yang di kanan atas itu hanya menunjukkan pertumbuhan inti, di mana hanya inti selnya saja yang mengalami pembelahan. Sehingga ukurannya agak sedikit lebih meningkat daripada yang awalnya, sebelah kanan kiri ya sebelah kiri atas. Nah, pada yang gambar paling bawah kanan itu sudah menunjukkan pembelahan binar, di mana hasil dari pembelahannya memiliki identiti yang sama persis dengan indukan.
Nah, setiap mikroba ataupun bakteri itu memiliki waktu generasi yang berbeda-beda. Di sini contohnya diperlihatkan kultur murni pada Klebsiella pneumonia, pada Morganella morgani, ada Salmonella typhimurium, ada Providencia alcalifaciens, dan juga Aeromonas hydrophila. Kelima bakteri ini memiliki waktu generasi yang berbeda-beda untuk dapat memultiplikasi dirinya ataupun mengganda dirinya untuk lebih banyak. Apakah kita bisa melakukan perhitungan untuk tahu berapa banyak jumlah sel yang akan terhasilkan pada sekian waktu? Ya, kita bisa menentukannya berdasarkan dari rumus perhitungan geometrik 2 pangkat N tadi dan juga informasi awal terhadap jumlah dari koloni awal yang memang ingin kita lakukan perbanyakan. Nah, ini contohnya. Contoh di sini adalah pada bakteri E. coli, di mana bakteri E. coli itu diketahui memiliki waktu generasi yang sangat singkat dibandingkan dengan bakteri yang lainnya. Biasanya interval waktunya untuk dapat melakukan binarization itu adalah sekitar 15 ataupun 20 menit. Nah, di sini contohnya. Dia dapat melakukan pembelahan setiap 15 menit. Hal ini harus juga didukung dengan nutrisi tempat lingkungan tinggalnya yang sangat memberikan kondisi lingkungan yang optimal. Sehingga kondisi ini mendukung dia untuk dapat melakukan pembelahan secara cepat dan signifikan. Nah, jika kita lihat pada waktu 0 yang pertama kali, di sini terlihat bahwa jumlah populasi koloni awalnya ini adalah sekitar 11 koloni. Nah, pada waktu interval sebanyak 15 menit pertama, masing-masing 11 koloni ini akan melakukan pembelahan yang masing-masing satu akan menjadi 2. Di sini berarti kalau dilakukan pembelahan awal berarti 2 pangkat, berarti di sini 11 akan menjadi 22 ya. Nah, kira-kira bagaimana kita dapat menggunakan rumus geometrik 2 pangkat N tadi sehingga jika dalam waktu 1 jam kita bisa secara langsung memperkirakan berapa jumlah dari bakteri kita yang awalnya 11 koloni pada 1 jam kemudian totalnya lebih kurang berapa. Nah, 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu adalah 60 menit ya. Sehingga jika interval E. coli itu adalah 15 menit, kita tinggal membaginya saja sehingga kita tahu waktu generasinya. 60 langsung dibagi 15, berapa? 4 ya, adalah 4. Sehingga kita bisa langsung memasukkannya di rumus 2 pangkat N. Ini adalah 4, berarti 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 3 tadi 8. 8 dikali 2 berarti 16 ya. Berarti 2 pangkat 4, 16. Nah, karena pada saat awal itu bukan cuma 1 koloni, tetapi ada 11 koloni, kita tinggal mengalikannya saja. Jadi, cara perhitungannya, jumlah sel pada waktu tertentu atau yang kita sebut sebagai NT adalah dengan mengalihkannya jumlah sel pada awal atau yang kita sebut sebagai NO baru dikali dengan 2 pangkat N. 2 pangkat N. Sehingga di sini 2 pangkat N-nya tadi 16 dan juga populasi awalnya itu adalah 11, tinggal dikalikan saja. 11 dikalikan dengan
16. Berapa itu ya? Sekitar 176 ya, kalau saya tidak salah ini. 66 11 ya, 176. Begitu ya cara perhitungannya. Oke, kita lihat lagi. Di sini dijelaskan bahwa tidak semua spesies bakteri itu memiliki waktu generasi yang sama. Selain E. coli, terdapat juga bakteri lain, contohnya Mycobacterium tuberculosis, penyebab dari TBC ya, yang membutuhkan untuk sekali melakukan pembelahan sel itu sekitar 20 jam. Nah, waktu generasi ini sangat tergantung pada cukup tidaknya nutrisi yang ada di media pertumbuhannya, sesuai tidaknya kondisi fisiknya untuk mendukung proses pertumbuhannya. Sehingga kita dapat melakukan perhitungan untuk jumlah sel yang kita butuhkan dengan hanya melakukan perhitungan berapa jam waktu yang kita butuhkan untuk menginkubasi bakteri yang ada dalam penelitian kita. Contohnya, jika ingin mendapatkan bakteri E. coli sebanyak 1 miliar sel, kira-kira kita membutuhkan waktu yaitu sekitar 10 jam. Karena pada waktu 10 jam ini, jika E. coli yang kita amati memiliki waktu generasi setiap 20 menit, berarti dalam 10 jam ini bakteri kita telah mampu melakukan proses replikasi sebanyak 30 kali atau 30 generasi yang jumlahnya lebih kurang akan 1 miliar sel. Itu jika memang populasi awalnya adalah 1 ya. Nah, ini tadi gambaran untuk rumusan perhitungan dari jumlah sel yang memang telah kita ketahui angka populasi awalnya. NO tadi kan adalah 11 koloni ya, sedangkan misalnya waktunya itu dalam 1 jam. Pembelahannya itu setiap intervalnya itu setiap 15 menit, berarti 11 dikali 2 pangkat 4. Nah, kalau seandainya di sini saya beri contohnya, jika E. coli-nya itu tadi setiap 20 menit, berarti 1 jam adalah 60 menit, itu tinggal dibagi intervalnya 20 menit. Berarti waktu generasi atau N-nya adalah, kita dapat ketahui N-nya sama dengan 3. Gitu ya. Seandainya NO awalnya saya berikan itu adalah 3 koloni, berarti tinggal dimasukkan 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, jangan mengalihkan 3 kali 2 dahulu baru dipangkatkan ya, itu salah. Nah, keluarkan hasil pangkat ini dulu, berarti 3 dikali 8. Hasilnya adalah 24 koloni yang akan kita jumpai dalam waktu lebih kurang 1 jam. Sudah jelas ya, jika nanti saya akan berikan soal pada ujiannya, begitulah caranya untuk menghitung jumlah populasi pada waktu T tertentu dan juga angka generasi dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ini adalah rumus turunan dari perhitungan sebelumnya yang dapat kita gunakan untuk menentukan kecepatan pertumbuhan suatu sel bakteri di media pertumbuhannya, di mana kecepatan pertumbuhannya itu disimbolkan dengan K, didapati hasilnya dengan cara membagi waktu generasi pada waktu tertentu. Nah, waktu generasinya ini akan diturunkan menjadi log NT kurang log NO per 0,301 dikali T.
Tapi mahasiswa jangan khawatir, saya tidak akan memberikan soalan yang jauh lebih detail terkait kecepatan pertumbuhan. Nah ini ya tabel yang menunjukkan waktu generasi itu berbeda pada setiap mikroba. Nah contohnya itu ada bakteri heterotropik, ada bakteri fotosintetik, ada juga misalnya mikroba dari jenis kamir ataupun protozoa dari jenis eukariot ya. Nah di sini dapat dilihat bahwa yang paling lama untuk melakukan proses pembelahan apa? Dari jenis bakteri heterotropik adalah Troponema palladium. Karena untuk sekali membelah dia membutuhkan waktu 34 jam. Hampir 1,5 hari ya. Nah, di sini jika kita lihat manakah bakteri yang paling cepat melakukan pembelahan adalah E. coli ya. 0,28 jam. Nah ini kan hampir sepertiga jam, makanya lah dari sinilah hasil penelitian para peneliti yang menunjukkan bahwa kemungkinan untuk E. coli itu dapat membelah diri itu adalah selama 15 sampai 20 menit. Itu ya. Nah, ini dari contoh bakteri fotosintetik yang paling cepat itu adalah ya dari jenis Rhodopsilum rubra. Bukan ya, dari jenis Rhodopseudomonas spheroid yaitu 2,4 jam. Sedangkan yang lainnya itu 5 sampai 7 jam. Itulah kenapa E. coli itu yang paling banyak digunakan dalam proses rekayasa genetik yang ada di laboratorium ataupun digunakan sebagai sel host atau sel inang dalam proses bioreaktor untuk menghasilkan produk-produk di bidang industri kesehatan, makanan dan yang lainnya karena memang waktu generasinya untuk membelah itu lebih singkat, jadi waktu yang kita butuhkan untuk dia tumbuh dan menghasilkan produk yang kita inginkan jadi lebih tidak membutuhkan banyak waktu, tidak membuang waktu, terus juga media yang digunakan juga lebih bisa divariasi dengan menggunakan limbah-limbah yang telah diidentifikasi memang akan mensupport pertumbuhan dari bakteri itu karena memang terdapat makromolekul ataupun vitamin di dalamnya. Contohnya kita bisa menggunakan limbah dari pabrik pembuatan tempe ataupun tahu karena kadar protein, karbohidrat, lemak yang terdapat di limbah itu cukup tinggi. Itulah makanya banyak beberapa penelitian-penelitian yang menggunakan limbah-limbah tertentu untuk melihat pertumbuhan dari bakteri. Sehingga ke depannya itu kita ingin menghasilkan produk dengan waktu yang singkat, dengan biaya yang sangat murah, tetapi bisa menghasilkan produk ataupun hasil yang bagus. Itu contohnya ya. Selanjutnya, hal yang paling penting adalah kita mampu memahami fase pertumbuhan dari suatu mikroorganisme. Nah, secara umum ada 4 fase pertumbuhan ya. Yang pertama fase lak atau lag yang merupakan fase adaptasi. Contohnya itu kita ingin mengambil bakteri dari perairan Laut Dumai. Nah, kita bawa dia ke laboratorium, kita tumbuhkan dia di media kultur, optimalisasi untuk dapat mengisolasi bakteri yang kita inginkan. Nah, pada saat waktu dia kita pindahkan ke media pertumbuhan telah kita siapkan, dia akan memasuki fase awal yaitu fase adaptasi yang dikenal dengan fase lak. Nah, yang kedua adalah fase log atau fase eksponensial. Fase ini akan menunjukkan di mana mikroorganisme ini mampu membelah diri pada kecepatan yang sangat maksimum. Sehingga jika kita amati pada
waktu-waktu tertentu dan kita input hasilnya itu untuk membentuk suatu kurva, dia akan menunjukkan kurva yang peningkatannya itu sangat signifikan. Nah, yang fase ketiga adalah fase stasioner. Fase stasioner ini kalau di grafik akan menunjukkan hasil yang konstan, tidak terjadi peningkatan karena memang kondisi ini bakteri itu akan berada pada kondisi seimbang antara jumlah sel yang tetap membelah dengan jumlah sel yang telah mengalami kondisi kematian. Dan yang terakhir adalah fase kematian atau fase decline ataupun fase death, di mana jumlah sel yang mati itu akan sangat drastis peningkatannya, sehingga kalau pada kurva dia akan menunjukkan terjadinya penurunan jumlah sel karena memang jumlah sel yang hidup itu sangat sedikit disebabkan karena telah banyak sel-sel yang mengalami kematian. Kondisi ini bisa disebabkan oleh nutrisi yang terdapat pada media pertumbuhannya telah sangat berkurang drastis karena peningkatan jumlah sel sebelumnya yang jauh lebih banyak dibandingkan pada saat dia memasuki fase adaptasi ya, nutrisinya masih sangat banyak dan juga merupakan faktor dari akumulasi produk buangan bakteri-bakteri sebelumnya yang telah mengalami kematian yang akhirnya bisa menyebabkan kondisi toksik pada beberapa bakteri yang masih dalam kondisi hidup. Nah, di sini bisa kita lihat kurva pertumbuhan bakterinya, mana di sini merupakan fase log, itu fase adaptasi. Di sini tadi yang pertumbuhan yang secara signifikan ya, sel itu membelah sangat cepat, maksimum kecepatan pembelahannya. Nah, di sini tadi yang fase stasioner di mana jumlah sel yang mengalami pembelahan dengan yang mengalami kematian itu hampir lebih kurang sama, sehingga grafiknya itu menunjukkan kondisi yang stabil ataupun konstan. Dan yang terakhir adalah fase kematian di mana jumlah sel yang mati itu lebih banyak dibandingkan jumlah sel yang membelah. Yang kita sebut tadi bahwa nutrisinya itu telah semakin sedikit dan juga adanya akumulasi dari metabolit sekunder yang bersifat toksik ataupun hasil pembuangan dari bakteri-bakteri yang hidup dan mengalami kematian sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita pahami jika kita nantinya akan melakukan penelitian di laboratorium misalnya untuk tugas akhir atau untuk menghasilkan suatu produk yang memang memiliki nilai ekonomis ataupun memiliki nilai yang bermanfaat bagi lingkungan contohnya. Langsung saja misalnya saya berikan contoh nyata dari teori ini di lapangan ya. Oke. Nah, ini dia tadi. Pemanfaatannya apa? Kita perlu mempelajari mengenai kurva pertumbuhan ini. Ini bisa kita manfaatkan misalnya di industri medik untuk pembuatan vaksin, untuk pembuatan antibiotik, untuk produksi hormon, insulin, misalnya untuk proses produksi asam asin organik, ataupun enzim dan protein-protein yang bermanfaat bagi manusia. Nah, faktor-faktor lingkungannya itulah yang akan kita kontrol. Apakah nutrisinya ini sangat dapat mendukung proses pertumbuhannya. Makanya sebelumnya kalian ada mempelajari mengenai temperatur dari suatu bakteri. Nah, contohnya jika kita menggunakan E. coli, temperatur optimalnya berapa? Nah, karena memang E. coli itu banyak terdapat di tubuh kita dan suhu tubuh kita adalah sekitar 36 sama 37, otomatis itu kita telah dapat poin pertama bahwa temperatur optimal jika kita ingin menumbuhkan bakteri E. coli ini adalah pada suhu 37. Nah, misalnya perubahan pH-nya kira-kira berapa? Nah, kisaran pH-nya kan itu yang ada di dalam tubuh kita lebih kurang 6 sampai 7 ya, itu netral. Nah, kita buatlah kondisi pH-nya itu adalah netral.
kita analisis juga bagaimana juga ketersediaan, apakah dia memang full membutuhkan oksigen ataupun dia merupakan fakultatif aerob, bisa pada yang ada oksigen ataupun tidak ada oksigennya. Itulah kenapa pada awal-awal teori kalian perlu mempelajari apakah itu sel, apakah nanti mikroba yang kalian gunakan di penelitian ini jenisnya apa, apakah dari jenis bakteri, apakah dari jenis kahmir, apakah dari jenis eukariot seperti protozoa, ataupun misalnya dari jenis ini ya alga, misalnya aulena. Nah itulah kenapa kalian diberikan pemahaman teori-teori mengenai beberapa jenis keragaman prokariotik, eukariotik, suhu pertumbuhan pH dari setiap mikroba itu ada yang berbeda-beda, ketersediaan oksigen juga akan mempengaruhi. Nah, semua parameter inilah yang nantinya akan kita kontrol ketika kita akan melakukan suatu proses penelitian. Itu ya. Nih contohnya ada yang pada temperatur tinggi, rendah, segala macam. Ini kan sudah dijelaskan awalnya. Kita langsung saja menjelaskan untuk contoh yang optimalnya. Nah, aplikasi ya. Aplikasi dari teori yang kalian pelajari di mata kuliah dasar-dasar mikrobiologi ini, misalnya ketika ingin melakukan penelitian pada judul skripsinya, misalnya kita menggunakan bakteri E. coli. Nah, contohnya bakteri E. coli bukan ada suatu bakteri yang ingin kalian berikan perlakuan khusus untuk melihat apakah bakteri ini misalnya dapat tumbuh pada lingkungan yang terpapar logam berat. Kira-kira pada konsentrasi logam berat keberapa dia dapat memiliki pertumbuhan yang optimal. Nah, untuk dapat melihat itu kan perlu dibuat kurva pertumbuhan seperti yang telah saya lihatkan tadi, kurva pertumbuhan bakteri kita yang memasuki fase lag, log, stasioner, dan juga dead. Nah, untuk dapat membuat kurva ini, kita harus membuat kurva standar pertumbuhannya. Setelah kita dapat membuat kurva standar pertumbuhan, barulah kita dapat mengetahui secara detail mengenai kurva pertumbuhan dari bakteri kita. Nah, untuk membuat kurva standar ini ada dua hal yang harus kita amati, yaitu yang pertama adalah melihat tingkat kekeruhannya ataupun optical density yang kita sebut dengan ODE. Nah, ODE ini kita ketahui nilainya dengan menggunakan alat spektrofotometer berdasarkan dari nilai absorbansi yang dibaca pada alat spektrofotometer terhadap sampel dari kultur bakteri kita. Yang kedua dengan menggunakan metode total plate count atau kita kenal dengan TPC. Jadi menggunakan dua ini ya, menggunakan TPC dengan perhitungan ODE sehingga kita bisa membuat kurva standar pertumbuhan. Nah, panjang gelombang 600 sampai 625 ini merupakan panjang gelombang yang sering digunakan pada pembacaan ODE untuk melihat densitas dari kultur bakteri kita. Kenapa kita gunakan panjang gelombang ini? Karena panjang gelombang ini mampu melihat tingkat kekerutan pada larutan yang memiliki rentang warna kuning sampai kecoklatan. Itu ya poin inti dari teorinya. Harus paham dulu sehingga nanti ketika praktek sudah tahu. Supaya tidak bingung, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kinerja pembacaan ODE 0,6 atau pada ODE 600 nanometer
di alat spektrofotometer. Nah, ini adalah contoh gambar dari kultur bakteri kita. Yang sebelah kiri ini adalah media kultur cair yang positif mengandung bakteri kita. Sedangkan yang kanan ini adalah media kontrolnya yang tidak terdapat bakteri. Nah, nanti media kultur kita ini akan kita masukkan ke alat yang kita namakan sebagai cuvette. Cuvette ini ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari seperti plastik ya. Nah, cuvette di sini misalnya kita masukkan kultur dari bakteri kita sebanyak 1 mili. Nah, setelah kita masukkan 1 mili nanti ke dalamnya, hasilnya nanti akan kita bukakan spektrometernya, kita masukkanlah cuvette yang terdapat sampel bakteri kita tadi. Nah, bagaimana cara kerja spektrofotometer ini sehingga dapat memberikan nilai pembacaan absorbansi yang berbeda untuk kultur bakteri kita? Nah, tadi dikatakan bahwa kita melakukan pembacaan pada OD 0,6 ya. OD 0,6 di sini mengarah terhadap 600 nanogram. Nah, pada daerah 600 ini kalau kita lihat kan warnanya itu adalah kuning kecoklatan. Inilah yang nantinya akan mampu untuk membaca tingkat kekeruhan pada sampel kita. Karena memang sampel kita memiliki warna dari kuning kecoklatan. Sehingga teorinya ini kan adalah gambar cuvette kita yang terdapat sampel kita tadi yang berwarna kuning kecoklatan di sini. Nah, OD yang kita atur tadi 0,6 berarti kan pada rentangan yang di sini. Sehingga alat detektor pada spektrofotometer ini nantinya akan menangkap pantulan cahaya dari OD 0,6 yang mengenai partikel-partikel sel yang terdapat di dalam cuvette sampel kultur bakteri kita. Sehingga nanti alat spektrofotometer kita akan dapat memunculkan nilai absorbansi. Gitu ya, prinsip dari penggunaan alat spektrofotometer kita untuk tahu densitas kultur yang kita uji. Oke, selanjutnya TPC. Nah, prinsip TPC itu kita mau menghitung jumlah koloni pada media padat. Nah, untuk dapat terlihat pembacaan pada media padat, kita perlu terlebih dahulu mencairkannya dari stok kultur awal. Karena kan stok kultur awal ini banyak terdapat selnya nih. Bisa miliaran atau jutaan, juta miliar. Nah, akhirnya kita perlu melakukan proses pengenceran atau total dilution. Misalnya kita ingin, biasanya penelitian itu akan melakukan proses pengenceran yang dibaca dari 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 6. Nah, untuk dapat melakukan pengenceran dari 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 6, kalian sediakan dulu tabung reaksi yang terdapat misalnya 9 mili larutan kultur cair broadnya ya. Nah, masing-masing terdapat 9 mili. Masing-masing terdapat 9 mili. Nah, untuk proses pengenceran yang pertama, kita ambil 1 mili dari kultur stok, campurkan ke yang 9 mili pada tabung yang pertama. Nah, berarti dia akan menghasilkan pengenceran 10 pangkat 1. Jika kita melakukan proses penyebarannya, kita sebarkan dia di kultur agar, kita masih tidak mampu untuk membaca koloninya karena jumlahnya masih terlalu banyak, sehingga kita perlu melakukan proses pengenceran lainnya. Nah, proses pengenceran yang kedua, kita ambil 1 mili pada yang pengenceran yang pertama, sehingga totalnya kan 10. Sama, itu tetap berlanjut sampai ke 6. Yang nomor 3 ngambil lagi 1 mili dari tabung nomor 2. Yang nomor 4 ambil lagi 1 mili dari yang nomor 3 sampai ke tabung nomor 6. Masing-masing kita spreadkan di dalam petri dish yang telah terdapat media agar. Nah,
contohnya di penelitian ini, dari pengenceran ke-4 sampai ke-5, jumlah koloninya cenderung bisa terbaca dan sedikit ya, sehingga saya ambil di 10 pangkat 3 pengencerannya, karena hasilnya lumayan banyak dan dapat dibaca. Nah, pada pengenceran 10 pangkat min 3, misalnya terbacalah jumlah koloninya itu sebanyak 159, sehingga dapat diperkirakan berapa total koloni yang terdapat di kultur stok. Bagaimana caranya? Karena dia tadinya itu dilakukan pengenceran sebanyak 3 kali 10 pangkat min 3, berarti jumlah pembacaan 159 koloni tinggal dikalikan dengan dilution faktornya 10 pangkat 3. Berarti total sel kita adalah 1,59 kali 10 pangkat 5. Nah, inilah perhitungan yang mewakili jumlah yang terdapat di kultur stok awal kita. Udah paham sampai di sini ya? Nah, bagaimana cara membuat kurva standarnya? Hasil dari pembacaan ODE dengan TPC inilah yang akan menjadi dasar kita. Ini contohnya. Kita melakukan pembacaan sebanyak 3 kali. Nah, misalnya pada saat 1 jam, misalnya 1 jam pertama, pada pembacaan ODE-nya kita dapati nilai absorbansinya 0,388. Nah, pada saat yang sama itu jika di TPC dia akan, misalnya ini di 10 pengenceran 10 pangkat dilution faktor 10 pangkat min 3 tadi ya, didapati 32 koloni ya. Nah, habis itu setelah misalnya 80 menit pembacaan OD-nya berbeda lagi, nah meningkat jadi 0,8. TPC-nya juga akan meningkatkan koloni yang lebih banyak. Nah, ini sama juga jika OD-nya 1 lebih, maka pembacaan koloni TPC-nya jauh akan lebih tinggi. Sehingga nantinya jika kita masukkan pembacaan ini ke dalam Excel untuk menghasilkan suatu bentuk kurva, kita di kurva standar kita nanti akhirnya dapat kita tentukan persamaan garis standar yang mengarah terhadap Y sama dengan AX tambah B, di mana Y di sini merupakan jumlah koloni dari sel kita, X itu adalah besaran nilai absorbansi dari pembacaan yang telah kita lakukan. Untuk lebih jelasnya saya perlihatkan contohnya ya. Nah, di sini ini contohnya penelitian yang dilakukan pada bakteri E. aglomerans. Nah, hasil pembacaan dari absorbansi OD-nya dan juga jumlah koloni setelah di TPC ini pada 3 kali pengulangan didapatilah hasil dari persamaan Y sama dengan AX tambah B-nya dengan nilai yang tertera setelah hasil OD dan TPC dimasukkan. Di sini nilai konstanta A-nya adalah 459,98, sedangkan yang B-nya adalah 106,64. Nilai X-nya ini adalah nilai dari pembacaan absorbansi. Sehingga jika nilai absorbansinya kita ketahui, kita bisa menentukan nilai dari jumlah koloni kita dengan hanya memasukkan nilai OD dikalikan dengan jumlah konstanta A tadi. Dan kalau pada di sini memang perbentukan samaan reaksinya adalah dikurang dengan konstanta B-nya 106,64, maka kita akan bisa menentukan jumlah dari koloni kita dengan menggunakan kurva persamaan kurva standar pertumbuhan yang telah kita buat. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini apakah setiap kurva standar yang kalian buat nantinya itu valid atau tidak. Nah, valid atau tidaknya itu secara statistik bisa dibutuhkan berdasarkan dari nilai regresi. Nah, R di sini menunjukkan nilai regresi. Berdasarkan penelitian,
nilai regresi yang mendekati angka 1 itu akan menunjukkan tingkat validitas yang dapat dipercaya. Nah, nilai regresi di sini lebih dari 0,9 ya. Jadi kurva standar yang kalian lihat ini adalah valid. Nah, dari kurva standar ini nanti kita akan bisa menggunakan membentuk kurva pertumbuhan berdasarkan pembacaan nilai ode pada jangka waktu tertentu. Kenapa lagi sibuk kita harus melakukan perhitungan pembacaan ode lagi? Tadi kan kita sudah melakukan pembacaan pada 3 kali pengulangan sebelumnya. Nah, contohnya jika kalian ingin mengambil hasil dari produk-produk yang kalian inginkan, misalnya pada saat pembuatan hormon insulin. Nah, kan kalian sudah mempelajari tadi tuh, ada fase lag, ada fase log, ada fase stasioner, ada fase juga fase decline. Nah, jadi dari fase ini kita harus tahu dulu kira-kira pada fase mana hasil kita itu, hasil pertumbuhan dari bakteri yang kita ujikan itu menghasilkan produk yang sangat bagus dan sedang banyak-banyaknya. Kalau dari 4 fase tadi, seharusnya kita itu akan memanennya pada fase log ya, atau fase eksponensial. Karena fase log ini istilahnya itu bakterinya berada dalam fase yang sangat remaja. Pertumbuhannya itu sangat signifikan, belum memasuki kematian. Kalau kalian memilih fase stasioner, di sini kulturnya telah ada campur dengan bakteri yang telah mengalami kematian. Bakterinya telah ada menghasilkan hasil pembuangan yang bersifat toksik. Kalau kalian ngambil di fase lag, ini tidak mungkin ya, karena dia belum mengalami pertumbuhan, jadi dia tidak mungkin menghasilkan produk kalian, karena untuk tumbuh saja masih sangat minim. Dan kalau kalian ngambil di decline ini juga tidak mungkin ya. Jadi yang kita pilih jika ingin memanennya itu adalah pada fase log. Nah, contohnya kalau seandainya di sini biasanya kita akan memanennya itu pada waktu setengah dari threshold. Nah, jika kita lihat di sini di fase eksponensial ini setengahnya misalnya di daerah sini ya, yang saya silang. Nah, daerah silang ini coba kita lihat kira-kira dia berada pada waktu keberapa. Kalau dilihat berdasarkan dari kurva pertumbuhannya, dia menunjukkan pada waktu 14 sampai 15 jam ya. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa kita perlu melakukan pembuatan kurva pertumbuhan berdasarkan dari kurva standar. Nah, ini kita kan tadi telah mendapatkan persamaan Y sama dengan AX tambah B. Nah, di sini kita akan melakukan pembacaan ode pada waktu tertentu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali interval yang kalian lakukan, yaitu pada waktu 0, waktu setiap 4 jam, setiap 8 jam, sampai pada saat lebih dari 1 hari ya, 28 jam. Yang kalian ketahui hanyalah waktu dan nilai odenya. Sehingga dengan persamaan dari kurva standar tadi, Y sama dengan AX tambah B, kalian bisa mengetahui jumlah dari koloninya. Kalian bisa tahu jumlah koloninya misalnya. Nah, untuk contoh penelitian yang lain ya, misalnya untuk penelitian di mana kalian melakukan pengontrolan terhadap pertumbuhannya pada media lingkungan yang terdapat logam berat ya. Logam berat di sini ada Pb. Nah, di sini dia menggunakan konsentrasi yang berbeda. Dia mau melihat pada konsentrasi mana pertumbuhannya optimal dan yang paling sedikit. Nah, di sini kalau berdasarkan dari warnanya, yang tertinggi itu dilihat pada biru yang agak lebih pekat ya. Nah, pertumbuhan yang paling tinggi itu terlihat pada 0 ppm.
Sedangkan pada 20 ppm yang paling tinggi konsentrasi pendedahan logam beratnya itu pertumbuhannya itu jauh lebih rendah. Nah, nanti di sini juga bisa kalian simpulkan bahwa penggunaan ataupun paparan dari logam berat Pb itu memang dapat mengganggu pertumbuhan dari bakteri yang kita uji. Semakin tinggi konsentrasinya, maka pertumbuhannya juga akan semakin kuat dihambat. Itu ya. Itulah contoh aplikasinya kenapa kalian butuh mempelajari berbagai macam teori-teori sebelumnya dan bagaimana mengaplikasikannya nanti di kehidupan nyata, misalnya di kegiatan-kegiatan penelitian. Paling itu saja. Semoga saya harap jika ada pertanyaan boleh bertanya langsung ke WA atau di komen Google Classroom-nya ataupun langsung di video YouTube ini. Baiklah, cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan itu dari saya mohon maaf. Jika ada salah dalam penyampaian, jika bermanfaat, alhamdulillah itu semua dari Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.